Apa itu ChatGPT dan Perplexity AI? ChatGPT adalah teknologi chatbot yang dikembangkan oleh OpenAI menggunakan kecerdasan buatan, yaitu untuk memfasilitas percakapan antara manusia dan mesin. Sebagai bagian dari keluarga GPT, Generative Pre-trained Transformer, ChatGPT mampu menghasilkan teks yang mirip dengan respons manusia dalam percakapan. ChatGPT juga bermanfaat untuk membantu dalam penyelesaian tugas, pembelajaran dan eksplorasi, bertanya segala hal yang ingin ditanya. Kita tinggal mengetik apa yang ingin ditanya pada chatbot, AI akan menjawab pertanyaan tersebut. Kita juga dapat mengirim berbagai jenis file seperti foto dan lain sebagainya, sesuai fitur yang ada di ChatGPT. ChatGPT merupakan produk dari perusahaan AI non-profit bernama OpenAI, diinisialisasi oleh Elon Musk dan sejumlah tokoh terkenal di Silicon Valley, San Francisco, California, seperti Reid Hoffman dan Sam Altman. Nah, sekarang kita lanjut membahas tentang Perplexity AI. Perplexity AI adalah mesin pencari percakapan yang menggunakan model bahasa besar untuk menjawab pertanyaan. Pengembangannya, Perplexity AI Inc. berkantor pusat di San Francisco, California, didirikan pada tahun 2022. Perplexity menghasilkan jawaban menggunakan sumber dari web dan mengutip tautan dalam respon teks. Perplexity bekerja pada model freemium, produk gratis, menggunakan LLM mandiri perusahaan berdasarkan GPT 3,5 dengan penelusuran. Sedangkan versi berbayar, Perplexity Pro memiliki akses ke GPT 4, Claude 33.5, Grok 2, LLaMA 3, dan LLM Perplexity internal. Apa sajakah kelebihan ChatGPT dan Perplexity AI? ChatGPT sebagai model kecerdasan buatan berbasis bahasa memiliki berbagai kelebihan yang menjadikannya alat yang revolusioner di era digital seperti saat ini. Dengan kemampuan unik untuk memahami dan menghasilkan teks yang menyerupai manusia, ChatGPT telah diterapkan di berbagai bidang, dari pendidikan hingga bisnis. Berikut adalah kelebihan dari ChatGPT. Yang pertama, pemahaman bahasa yang mendalam. Kemampuan ChatGPT untuk memahami konteks dan memberikan respons yang relevan. Teknologi ini dilatih menggunakan data teks yang sangat luas, sehingga dapat mengenali berbagai pola bahasa, kosakata, dan struktur kalimat. Hal ini membuat ChatGPT mampu menjawab pertanyaan kompleks, menjelaskan konsep-konsep abstrak, atau bahkan berdiskusi tentang topik tertentu dengan tingkat keakuratan yang tinggi. Yang kedua, fleksibilitas dalam berbagai bidang. ChatGPT dirancang untuk beradaptasi dengan kebutuhan yang berbeda. Dalam bisnis, teknologi ini dapat mengotomasi layanan pelanggan dengan menjawab pertanyaan rutin secara efisien, sehingga menghemat waktu dan biaya. Dalam penulisan kreatif, ChatGPT mampu menghasilkan ide, cerita, atau bahkan puisi yang unik. Yang ketiga, ada efisiensi dan produktivitas. Kemampuannya untuk meningkatkan efisiensi kerja dalam hitungan detik. Teknologi ini dapat menyusun dokumen, memberikan ringkasan informasi, atau membantu dalam brainstorming. Hal ini sangat membantu profesional yang membutuhkan solusi cepat untuk pekerjaan. Yang keempat, kemudahan akses dan skalabilitas. ChatGPT tersedia secara online, membuatnya mudah diakses oleh siapa saja yang memiliki koneksi internet, baik individu maupun perusahaan kecil. Dapat memanfaatkan teknologi ini tanpa perlu mengeluarkan biaya besar untuk perangkat keras atau infrastruktur tambahan. Yang kelima, kemampuan belajar yang berkelanjutan. ChatGPT terus diperbarui melalui teknik pembelajaran mendalam, deep learning. Dengan pembaruan ini, model dapat memahami tren bahasa terbaru, meningkatkan akurasi respons, dan meminimalkan kesalahan. Kemampuan belajar yang berkelanjutan ini memastikan bahwa ChatGPT tetap relevan dan kompetitif di dunia yang terus berubah. Yang keenam, penyusunan laporan dan presentasi. ChatGPT dapat membantu siswa menyusun kerangka laporan,
menulis pendahuluan, atau memberikan ide kreatif untuk presentasi. Misalnya, jika seorang siswa harus membuat presentasi tentang perubahan iklim, ChatGPT dapat menyarankan poin-poin penting yang perlu dipresentasikan saat membuat video. Yang ketujuh, memberikan tambahan referensi. ChatGPT mampu menyediakan daftar referensi berdasarkan topik tertentu yang diminta oleh pengguna. Selanjutnya, Perplexity AI. Dalam era yang ditandai dengan melimpahnya informasi, tantangan utama yang dihadapi manusia adalah bagaimana menemukan, memahami, dan mengelola informasi tersebut dengan efisien. Perplexity AI menawarkan berbagai kelebihan yang menjadikannya alat yang relevan dan sangat berguna di berbagai bidang kehidupan. Kelebihan yang pertama adalah efisiensi tinggi dalam pencarian informasi. Salah satu keunggulan utama Perplexity AI adalah untuk memberikan jawaban secara cepat dan relevan. Sistem ini memanfaatkan teknologi pemrosesan bahasa alami untuk memahami pertanyaan pengguna, kemudian menyajikan jawaban yang langsung, menjawab inti permasalahan. Yang kedua, pemahaman mendalam dan penjelasan kontekstual tidak seperti sistem pencarian informasi biasa, yang hanya menyajikan hasil berupa daftar tautan. Perplexity AI mampu memberikan penjelasan yang mendalam dan kontekstual. Ketiga, antarmuka pengguna yang sederhana dan mudah digunakan. Desain antarmuka Perplexity AI sangat intuitif dan mudah digunakan. Bahkan bagi pengguna yang tidak memiliki latar belakang teknis, pengguna cukup mengetikkan pertanyaan mereka dalam format bahasa sehari-hari dan sistem akan memberikan jawaban yang sesuai dalam hitungan detik. Yang keempat, kredibilitas. Informasi berbasis sumber terpercaya. Keunggulan lain dari Perplexity AI adalah kemampuannya untuk menarik informasi dari berbagai sumber terpercaya seperti jurnal ilmiah, artikel, berita terkemuka, dan ensiklopedia daring. Sistem ini dirancang untuk memastikan bahwa jawaban yang diberikan tidak hanya relevan, tetapi juga valid. Dengan mencantumkan sumber informasi, pengguna dapat memverifikasi keakuratan data yang disajikan. Yang kelima, kemampuan untuk beradaptasi. Dengan dinamika kebutuhan informasi sebagai teknologi berbasis kecerdasan buatan, Perplexity AI terus berkembang seiring dengan perubahan tren dan kebutuhan pengguna. Sistem ini dapat dilatih ulang untuk memahami topik baru, mendukung bahasa tambahan, atau mengadopsi format komunikasi yang lebih kompleks. Kedua, AI ini mempunyai kekurangan. Yang pertama, ChatGPT mempunyai kurangnya verifikasi sumber. Salah satu kelemahan ChatGPT adalah kurangnya transparansi dalam mencantumkan sumber informasi. Meskipun alat ini mampu memberikan jawaban yang tampak kredibel, informasi yang disajikan tidak selalu didukung oleh referensi yang jelas. Hal ini menjadi masalah yang serius dalam konteks akademik, di mana keakuratan dan kredibilitas informasi sangat penting. Lalu, kelemahan dari ChatGPT dan Perplexity AI yaitu keterbatasan pemahaman konteks yang kompleks. Baik ChatGPT maupun Perplexity AI memiliki keterbatasan dalam memahami pertanyaan atau konteks yang sangat kompleks. ChatGPT cenderung memberikan jawaban yang generik. Jika dihadapkan dengan pertanyaan yang ambigu atau memerlukan analisis mendalam, Perplexity AI di sisi lain lebih fokus pada memberikan informasi spesifik, tetapi seringkali gagal menjawab pertanyaan yang membutuhkan penjelasan atau analogi. Lalu yang ketiga, potensi kesalahan atau bias informasi. Ini kekurangan dari ChatGPT dan Perplexity AI. Keduanya bergantung pada data yang telah diprogram atau diambil dari internet. Ada risiko bahwa jawaban yang diberikan mengandung bias atau kesalahan. ChatGPT misalnya dapat menghasilkan jawaban yang tidak akurat jika data pelatihannya tidak mencakup informasi terkini atau jika pertanyaan yang diajukan tidak jelas. Yang keempat, ketergantungan pada akses internet. ChatGPT dan Perplexity AI membutuhkan koneksi internet yang stabil untuk berfungsi. Dalam lingkungan pendidikan yang kurang mendukung,
infrastruktur teknologi seperti di daerah terpencil atau negara berkembang, ketergantungan ini menjadi kelemahan yang sangat signifikan. Yang kelima, kurangnya kreativitas pada Perplexity AI. Perplexity AI dirancang untuk memberikan informasi berbasis data, tetapi kurang mampu mendukung kreativitas atau eksplorasi ide. Misalnya, jika seorang siswa membutuhkan bantuan untuk menyusun esai atau mengeksplorasi konsep kreatif, Perplexity AI tidak dapat memberikan saran yang inovatif atau berbasis imajinasi. Lalu yang keenam, ketergantungan berlebihan kepada kedua bot tersebut. Pengguna, terutama siswa, mungkin cenderung mengandalkan alat ini untuk menyelesaikan tugas tanpa benar-benar memahami materi yang sedang dipelajari. Lalu yang ketujuh, tidak sepenuhnya aman dari penyalahgunaan. ChatGPT dan Perplexity AI juga rentan terhadap penyalahgunaan. ChatGPT misalnya dapat digunakan untuk membuat konten palsu atau manipulatif jika disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Perplexity AI, meskipun fokus pada data terverifikasi, dapat dimanfaatkan untuk menyebarkan informasi yang salah jika sumber data yang dirujuk tidak diperiksa dengan hati-hati. Kesimpulannya adalah kita bebas menentukan ingin memakai salah satu dari kedua bot tersebut sesuai dengan kebutuhan kita. Tetapi kita juga bisa menggunakan kedua bot tersebut untuk mengisi atau mengerjakan tugas yang diberikan tergantung kepada diri kita masing-masing. Dan janganlah kita menggunakan kedua bot tersebut untuk hal-hal yang negatif. Jadi kita harus bijak dalam penggunaan kedua bot tersebut. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan.